Nah, ini kita script interview. Script interview ini, jadi sebelum melakukan interview, kita harus menyusun dulu. Walaupun, tadi kan, walaupun saya bilang bahwa yang namanya interview itu yang paling bagus adalah yang bukan bukan fixed flow of questions gitu ya. Jadi yang namanya interview itu nggak boleh sama nih antara satu responden dengan responden yang lain ditanyanya sama persis, itu nggak boleh. Karena itu artinya kita mengabaikan jawaban mereka. Jadi yang bagus itu adalah mereka jawab apa, lalu kemudian kita tanya sesuatu yang penting dari jawaban mereka sebelumnya. Jadi pada akhirnya responden pertama sampai responden ke-10 atau 30 itu pasti akan beda-beda secara detail. Tapi meskipun demikian, untuk kita dapat bisa lancar menginterview, kita harus siapin dulu nih skripnya supaya kita nggak inilah ya, samalah kalau kita balik lagi ke Mata Najwa, pasti Mata Najwa udah disiapin tuh sama produsernya nanyanya ini gitu ya, tapi pada pada saat on stage pasti nanyanya akan beda tergantung dari jawaban si tamunya kan gitu ya. Nah, apa yang kita perlu tanya di interview script sebetulnya adalah yang kemarin saya sudah breakdown di sini. Mana ya? Di sini. Nah, ini adalah aspek-aspek yang sangat penting untuk kita tanyakan pada saat interview. Jadi mengenai segmennya dia, kita pastikan segmennya udah sesuai atau belum, lalu kemudian mereka punya job to be done apa. Kalau job to be done-nya lebih dari satu, nanti kita harus tahu mana job to be done yang paling penting bagi mereka. Karena job to be done itu nggak sama ya. Misalkan pimpinan perusahaan punya job to be done untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dia punya job to be done untuk memastikan kesejahteraan karyawan. Dia punya job to be done lagi untuk memuaskan pemegang saham gitu ya, segala macam. Nah itu kalau kita survei antara satu BOD atau satu pimpinan perusahaan dengan pimpinan perusahaan yang lain, pasti dia akan jawabnya beda-beda tuh. Mana yang menurut dia paling utama gitu ya. Jadi kalau kita menemukan ada dua job to be done yang terkait atau terkemukakan pada saat interview, kita harus tahu job to be done mana yang paling penting di sisi mereka. Demikian juga ketika nanti kita ketahui bahwa ternyata ada beberapa problems, kita harus tahu juga problems mana yang utama gitu ya di sisi mereka. Itu nanti gunanya adalah pada saat kita pemprioritasan, pada saat kita bikin solusi itu harus mengcover apa saja, atau kalau itu adalah sebuah aplikasi, fiturnya harus apa saja, itu tergantung dari urutan dari problems itu semua. Demikian juga kita tanya existing solutions-nya dan juga goals-nya. Ini semua kita tanyakan. Boleh kita bicara solusi adalah ketika kita menanyakan kepada mereka, menurut Bapak atau Ibu, solusi terbaiknya kira-kira seperti apa? Itu boleh. Tapi bukan dalam rangka, menurut Ibu solusi yang kami rancang ini bagus atau enggak. Menurut Ibu kalau ada solusi yang seperti ini, cocok atau enggak, itu enggak boleh. Tapi yang boleh adalah, menurut Bapak atau Ibu, solusi yang terbaik itu harusnya seperti apa? Itu boleh. Jadi kita juga boleh nanya ini, potential new solution sih boleh. Jadi intinya adalah, kalau interview ini kan memang ada aspek science dan arts-nya gitu ya. Jadi kalau udah nyampe ke bagaimana cara kita menginterview, itu udah masuk ke arts sebetulnya, ke aspek seninya. Nah, tapi secara sains, kalau berdasarkan pemahaman saya dan praktek yang memang sudah saya lakukan, ini adalah aspek-aspek yang sangat penting untuk didalami pada saat interview tersebut, gitu ya. Karena kita masih di ranah hipotesis customer dan problem, maka ini adalah aspek-aspek yang penting. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menanyakan ini. Dengan kaidah tadi, nggak boleh nanya pertanyaan tertutup, harus open-ended questions. Nggak boleh nanya yang pilihannya terbatas gitu ya. Harus pertanyaan terbuka. Nah, ini saya akan kasih contoh dulu. Contohnya adalah tadi Mas Krisna sudah menyampaikan usulan untuk memberikan contoh-contoh yang konteksnya di korporat gitu ya. Jadi bukan contoh yang di startup. Nah, kalau di korporat sendiri mungkin out of topic sedikit, biasanya inovasi itu ada dibagi ke dalam 3 horizon gitu ya. Ada horizon 1, horizon 2, horizon 3. Horizon 1 itu fokusnya adalah untuk memperbaiki kinerja bisnis existing. Jadi kayak BPJS TK memperbaiki layanan pelanggan, memperbaiki prosesnya gitu ya. Itu adalah horizon 1. Tapi juga ada horizon 2. Horizon 2 itu adalah peluang bisnis baru tetangganya gitu ya. Peluang bisnis baru terdekat. Misalkan adalah BPJS TK
punya layanan untuk hari tua, lalu kemudian untuk jaminan kematian segala macam, pensiun ya. Nah, layanan sebelahnya apa sih? Misalkan layanan sebelahnya adalah layanan tabungan pendidikan anak misalkan gitu ya. Itu kan sebelahan gitu ya. Sama-sama dalam konteks perencanaan keuangan tapi peruntukannya khusus. Itu bisnis yang berbeda dari BPJS TK sekarang tapi cukup dekat dengan produk-produk atau layanan yang ada di BPJS TK sekarang. Nah, itu adalah horizon 2. Jadi bisnisnya belum ada, bisnis baru, tapi bisnis baru itu sangat mirip dengan bisnis yang sekarang sudah ada, atau sangat terikat, sangat terkait dengan, cukup terkait dengan bisnis yang sudah ada. Nah, ada juga yang di horizon ketiga. Horizon ketiga itu adalah memang bisnis yang sama sekali nggak ada kaitannya gitu ya. Ini itu adalah horizon 3. Nah, jadi kalau di inovasi korporat ada 3 level itu. Dan kalau saya lihat dari ide-idenya teman-teman, itu mayoritas di horizon pertama. Nah, di horizon pertama itu karakteristiknya adalah problems-nya cukup obvious sebetulnya. Kayak tadi misalkan nasabah atau peserta BPJS TK merasa prosesnya ribet segala macam. Nah, itu kan problems-nya cukup obvious ya. Tinggal nanti bagaimana cara kita menciptakan solusi yang berkaitan dengan problems itu. Biasanya challenge-nya nanti adalah di solusinya. Karena di solusinya itu nanti akan terbentur dengan peraturan segala macam gitu ya. Jadi kalau inovasi itu biasanya unknown problems dan unknown solutions, problems-nya tidak diketahui dan solusinya tidak diketahui. Nah, kalau di horizon pertama, biasanya yang lebih tidak diketahui itu adalah solusinya, tapi problems-nya cukup diketahui. Jadi problems-nya cukup clear, tapi solusinya nggak clear. Tapi kalau di horizon 2 sama 3 itu biasanya problems-nya pun belum terlalu clear gitu ya. Baru kemudian apalagi solusinya. Nah, ini saya akan jelaskan ada 2 contoh ya yang terkait dengan horizon pertama, inovasi horizon pertama. Yaitu adalah inovasi untuk memperbaiki kinerja bisnis existing, kinerja bisnis yang sudah ada gitu ya, kinerja operasional yang sudah ada. Oke. Nah, jadi biasanya ini adalah salah satu contoh ya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan interview. Keyword-nya di sini adalah kita sebisa mungkin menyiapkan pertanyaan interview ini dalam bentuk prompt script. Prompt itu artinya ringkas gitu ya. Jadi kita sebisa mungkin jangan gunakan kalimat yang panjang yang lengkap karena itu akan membuat lebih kaku gitu ya, dan juga akan membatasi improvisasi kita di lapangan. Jadi yang disarankan adalah skripnya itu singkat, pakai kalimat-kalimat yang sudah diperpendek saja gitu. Nah, biasanya ini adalah salah satu flow yang memang cukup straightforward. Kita bangun interview ini dalam beberapa tahapan. Yang pertama adalah pembuka, lalu berikutnya adalah untuk ngecek profil dari responden kita. Yang berikutnya adalah untuk ngecek job to be done-nya, lalu berikutnya goals, lalu berikutnya adalah kriteria keberhasilan dari job to be done itu. Lalu berikutnya adalah solusi existing, permasalahan, keinginan, dan diakhiri dengan penutup. Jadi biasanya saya sarankan alurnya seperti itu. Nah, pembuka itu tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan. Karena kita pengen mereka cerita banyak hal. Jangan sampai karena seorang peserta BPJS TK diwawancara sama BPJS TK, mereka merasa, wah ini jangan-jangan introgasi nih gitu ya. Kalau saya salah jawab nanti jangan-jangan misalkan ibaratnya gini lah, ibaratnya Bapak Ibu misalkan diwawancara sama interviewer dari Ditjen Pajak gitu ya. Itu kan pertama pasti udah wah ini jangan-jangan bakal dikorek-korek nih tanggung jawab pajak saya misalkan kayak gitu ya. Nah, jadi untuk membangun kepercayaan supaya mereka mau cerita banyak, kita ada sesi pembukaan ini. Minimal adalah di situ ada perkenalan, misalkan Indra, di sini saya contohnya pakai mahasiswa ya, atau teman Bapak Ibu juga boleh. Tapi di sini maksud saya adalah ketika memperkenalkan kita itu dari mana, buat seolah-olah kita tuh netral gitu ya. Jangan sampai terkesan kental bahwa kita ini adalah mewakili BPJS TK. Karena itu akan membuat mereka lebih cenderung untuk menyampaikan sesuatu yang tidak netral gitu ya. Karena misalkan tadi nggak enak segala macam gitu. Jadi utamakan kalaupun harus ngomong dari BPJS TK maka kita bisa sampaikan bahwa kita dari unit tertentu yang memang tidak terlalu berpengaruh terhadap layanan mereka gitu ya. Jadi misalkan dari lembaga risetnya BPJS TK atau dari bagian penelitian gitu ya.
dari BPJSTK. Nah, misalkan saya di sini ambil kasusnya adalah di horizon pertama adalah riset mengenai perencanaan karir pegawai BPJSTK. Jadi respondennya adalah pegawai BPJSTK sendiri, gitu ya. Riset mengenai bagaimana karyawan BPJSTK merencanakan karir mereka, gitu ya. Ada permasalahan atau tidak di proses di karyawan ketika mereka membayangkan atau merencanakan perkembangan karir mereka di masa yang akan datang. Terus juga, jadi ini kita sampaikan, maksud saya menghubungi Bapak atau Ibu adalah karena saya sedang riset mengenai ini. Kata-kata riset ini juga cukup netral. Jadi dibandingkan dengan misalkan saya menghubungi Bapak karena saya sedang mengembangkan produk ini gitu. Nah, kalau mereka sudah tahu bahwa kita sedang dalam rangka mengembangkan sesuatu, itu biasanya nanti mereka lagi-lagi akan bicara sesuatu yang subjektif. Misalkan dia akan ngomong, oh ya bagus banget tuh Mas, kalau Mas ngembang ini tuh saya setuju deh, saya punya masalah itu berat banget segala macam. Nah, itu adalah sesuatu yang subjektif dan akan membawa kemungkinan false positifnya lebih tinggi. Jadi hindari itu, hindari intention atau penyampaian informasi bahwa kita sedang dalam rangka mengembangkan sesuatu. Tapi riset ini netral, karena riset ini tujuannya hanya untuk mengetahui gitu ya. Terus kita juga sampaikan, saya butuh Bapak saya meminta kesediaan Bapak untuk interview selama 20 menit gitu ya. Apakah Bapak bersedia? Gitu ya, kurang lebih begitu. Untuk mendukung riset ini. Nah, kenapa saya pilih 20 menit? Karena 20 menit ini, kalau menurut saya, secara psikologis itu tidak terlalu lama. Gitu ya. Dibandingkan dengan, misalkan saya 30 menit, karena kalau 30 menit itu kerasanya udah setengah jam. Tapi kalau 20 menit, itu persepsinya itu masih dalam order menit, belum order jam. Gitu ya. Nah, perihal nanti masih dibutuhkan waktu, tinggal minta di belakang. Gitu ya. Tapi di awalnya nih, kita bicarakan izin 20 menit dulu. Terus berikutnya kita minta izin kepada mereka untuk merekam atau mendokumentasikan. Ini sangat penting karena pasti kita pada saat on the spot kita nggak mungkin untuk langsung mencatat semuanya ya. Jadi kita mungkin harus mendengarkan ulang, termasuk untuk kita evaluasi diri ya. Apakah kita interviewnya udah bagus atau belum? Apa yang perlu ditingkatkan? Misalkan macam-macam seperti itu. Berikutnya karena ini adalah survei untuk calon respondennya adalah pegawai BPJSTK, maka berikutnya tahap kedua adalah kita fokusnya adalah pada profil si responden kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya responden kita ini cocok dengan persona pelanggan yang kita sudah tetapkan. Jadi kalau ternyata responden yang kita temui itu beda banget sama persona yang kita sudah set, maka kita harus mengabaikan hasilnya. Bukan berarti misalkan, oh Bapak ternyata ini, yaudah deh Pak, kok gitu nggak jadi interview, ya nggak gitu juga gitu ya. Kalau gitu kan pasti mereka tersinggung. Ya kita bisa lakukan tetap interview, tapi kita harus bijak dalam menggunakan informasinya, karena mungkin itu tidak relevan terhadap persona yang memang kita sudah tetapkan. Atau bisa jadi ya udah kita buang aja hasilnya gitu ya, tapi interviewnya tetap dilakukan. Nah, misalkan di sini kan kita sudah tetapkan, misalkan customer segmen kita tuh siapa, misalkan secara kemarin saya jelaskan ada berdasarkan demografi, psikografi, segala macam, dan ini di sini kita cek. Tapi ya tentu kadang-kadang kalau kita nanya usia itu adalah sensitif gitu ya. Nah, pokoknya hal-hal yang sensitif ya kita coba nilai secara subjektif saja, tanpa harus konfirmasi ke mereka. Tapi tujuannya di sini adalah kita pastikan orang ini tepat untuk kita interview gitu ya, sesuai dengan persona kita. Nah, berikutnya kita masuk ke jobs to be done. Karena sebelum problems itu ada jobs to be done. Jadi kita masuk ke jobs to be done dulu. Misalkan dalam hal perencanaan karir dalam hal perencanaan karir untuk pegawai BPJSTK, maka yang kita tanyakan terkait jobs to be done-nya adalah misalkan seperti ini. Bagaimana gambaran Anda terhadap perkembangan karir 10 atau sampai 15 tahun yang akan datang di BPJSTK? Jadi kita nggak nanya dia ini nanya ke masa yang akan datang, tapi kita tanya dia udah punya gambaran atau belum gitu ya. Karena kalau dia udah punya gambaran pasti dia bisa jawab. Tapi kalau dia belum punya gambaran pasti dia mikirnya lama banget gitu ya. Atau bahkan udah mikir lama pada akhirnya nggak bisa jawab. Jadi kita ngecek apakah dia itu sekarang sudah memikirkan karir dia di masa yang akan datang atau belum dengan pertanyaan ini. Dia punya nggak bayangan, dia punya nggak gambaran terhadap perkembangan karir mereka. Ya, berikutnya bisa kita pertajam misalkan
posisi atau level jabatan apa yang dicapai pada periode tersebut. Terus kemudian untuk mencapai posisi jabatan itu, posisi perantara apa saja yang perlu dicapai menuju ke sana gitu ya. Nah, ini adalah untuk ngecek dia ini udah mikirin ini atau belum, gitu ya. Udah mikirin perencanaan karir atau belum. Nah, kita ngeceknya misalkan dengan pertanyaan seperti ini. Tapi boleh juga ditanyakan dengan cara yang lain, silahkan. Ini contoh saja. Nah, berikutnya adalah kita ngecek goals atau tujuannya. Karena tadi setiap job to be done itu pasti ada goals-nya, ada tujuannya. Kenapa kok dia harus melakukan itu, gitu ya. Mengetahui harapan besar dari customer kita. Nah, kita tanya, mengapa posisi atau level jabatan itu perlu untuk dicapai, gitu ya? Apa maknanya perjalanan karir berikutnya bagi keluarga dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini kita tanya goals dan tujuan mereka. Lalu kemudian kita ngecek kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan ini maksudnya adalah bila mana job to be done itu dianggap sudah baik, gitu ya, sudah bagus. Bagaimana Bapak Ibu menilai upaya yang dilakukan sudah tepat, gitu. Kurang lebih itu. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke solusi existing. Solusi existing, ini job to be done-nya, kriteria keberhasilannya ini nggak relevan, saya lupa edit tadi ya. Jadi ini abaikan dulu aja. Jadi kriteria keberhasilan ini adalah kita kita bisa tanya kalau job to be done-nya di atas adalah bagaimana Bapak Ibu menganggap bahwa target posisi atau level jabatan tersebut sudah cocok, sudah sesuai. Misalkan dia bilang, oh ya saya kan latar belakang pendidikannya S2, ya harusnya bisa lah mencapai itu, gitu ya. Masa lulusan S2 nggak bisa mencapai itu, segala macam, misalkan kayak gitu ya. Misalkan seperti itu. Tapi bisa juga dia jawab dengan yang lain, misalkan, oh ya karena saya cita-cita akhirnya nanti mau jadi wirausaha, jadi saya harus mencapai level itu dulu, itu juga bisa. Nah, setelah kita bicara kriteria keberhasilan, berikutnya adalah kita bicara mengenai solusi existing. Solusi existing ini adalah selain kita untuk mengetahui kompetitor dalam tanda kutip kompetitor kita ya, karena kan kalau kita ingin menciptakan sesuatu yang baru, itu kan artinya kita berharap pelanggan akan mengubah dari dia menggunakan produk atau solusi yang sekarang menjadi solusi yang baru. Gitu ya. Nah, kita ingin tahu nih, apa kira-kira improvement apa yang dapat kita lakukan berdasarkan dari solusi existing tersebut. Selain itu juga kita bisa menggunakan pertanyaan mengenai solusi existing ini untuk menilai apakah job to be done itu adalah penting. Karena kalau job to be done-nya itu penting, walaupun nggak ada solusi yang bagus, walaupun nggak ada solusi yang cocok, pasti dia akan sekuat tenaga mungkin, sekuat mungkin untuk menyelesaikannya gitu. Meskipun tanpa solusi atau meskipun dengan solusi yang jelek. Nah, contohnya kita bisa nanya ini terkait ini. Apa saja upaya yang telah dilakukan untuk mencapai itu? Untuk mencapai target-target ini, dia sudah melakukan upaya apa saja. Lalu kita tanya, mengapa memilih untuk melakukan upaya tersebut? Atau dalam tanda kutip, secara implisit juga kita tanya, kenapa kok nggak pilih cara yang lain gitu? Kenapa kok dia confident dengan cara itu? Nah, kita di sini fokusnya adalah eksplorasi solusi existing. Nah, berikutnya kita baru masuk ke permasalahan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui peluang perbaikan dari solusi. Sekarang solusinya pasti udah ada. Orang yang punya perencanaan karir, walaupun tidak difasilitasi di BPJS-TK, pasti dia udah cari solusinya di luar gitu ya. Misalkan dia langganan platform tertentu untuk pengembangan diri segala macam, pasti ada gitu ya. Nah, kalau BPJS-TK mau bikin layanan untuk karyawan untuk mempermudah perencanaan karir mereka, maka kita harus tahu apa yang kurang dari yang ada di luar sana gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa tanyakan misalkan adalah apa saja kesulitan dalam melakukan upaya tersebut, gitu ya. Upaya yang dia sebutkan di sini. Bagaimana selama ini mengatasi permasalahan tersebut? Jadi kan dari kesulitan ini ada permasalahan, permasalahannya diatasinya dengan cara seperti apa? Lalu kita juga bisa tanya, kalau ini adalah permasalahan yang terkait dengan solusi existing, kalau yang bawah ini adalah kita berusaha untuk mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan job to be done-nya. Jadi bukan terhadap solusi existing-nya. Karena di sini ada petanya ya, dipetakan bahwa permasalahan itu bisa lahir karena solusi, permasalahan yang melekat terhadap solusi, tapi juga ada permasalahan yang melekat dari job to be done-nya gitu ya.
Nah, jadi di sini kita bisa juga tanyakan permasalahan apa yang terkait dengan job bidannya. Misalkan tanyanya seperti ini, selain upaya tersebut yang dia sudah sebutkan di sini, selain upaya tersebut, apa saja upaya lain yang pernah terfikir untuk dilakukan, namun belum dilakukan, gitu. Jadi kan artinya dia udah ingin mencapai job bidan itu, dia kepikiran ada beberapa upaya yang dapat dia lakukan, tapi dia hanya melakukan sebagian kecil dari upaya itu. Berarti ada upaya lain yang tidak dilakukan. Nah, kenapa kok itu tidak dilakukan? Pasti ada problem di situ, gitu ya. Nah, kita bisa tanya itu juga. Dan setelah itu, setelah berkutat di problems, kita juga bisa tanya keinginan. Bagaimana upaya tersebut dapat dilakukan dengan lebih mudah? Upaya ini kan sudah dilakukan, ada kesulitannya, terus kita tanya bagaimana supaya itu dapat dilakukan dengan lebih mudah. Bantuan apa saja yang diperlukan dari pihak lainnya. Nah, ini dapat kita sampaikan juga. Nah, jadi kurang lebih itu adalah contoh flow pertanyaannya ya. Dan di akhir kita tentu harus kasih apresiasi pada mereka, termasuk juga menanyakan boleh nggak menghubungi lebih lanjut jika ada keperluan. Karena pasti nanti di berikutnya ini ada sesuatu yang missing yang kita perlu tanya kepada mereka. Dan kalau ternyata ini prosesnya lebih dari 20 menit, maka kita dapat secara polite bicara bahwa Bapak Ibu terima kasih nih udah meluangkan waktu dan waktunya udah lebih dari yang saya sampaikan di awal. Tapi kalau Bapak Ibu berkenan, kita bisa saya mohon untuk menambahkan waktu 5 atau 10 menit lagi hingga interview ini selesai gitu. Jadi triknya seperti itu. Jadi minta 20 menit dulu, kalau kurang baru minta tambah gitu. Jangan di awal jangan minta banyak. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu adalah contoh ya, contoh dari script interview.